Mardilodo si malungon bamu Ulaku tano hatu halin Tondui aku lamu Ningondo marbalos Ringisan hutamin Bay hata dingani Ada kerinduan lah dari anak-anak milenial ini. Sebenarnya di Simalungun sana kan sekarang lagi top-topnya terkait mengenai pilkada Simalungun ya. Pak WD ini kan sosok jenderal nih kan, jenderal bintang 2 ya. Kita akui kan apalagi di suku Simalungun itu bintang 2 itu masih sedikit lah gitu. Iya. Sekiranya kalau menurut Pak WD itu yang sosok jenderal bintang 2 yang khususnya anak Simalungun itu ada berapa orang sih sebenarnya gitu? Jadi begini, kalau asli Simalungun ya, asli Simalungun untuk bintang 2 polisi, saya baru yang kedua. Baru yang kedua. Ya selama Republik ini ada lah kan gitu. Yang pertama setahu saya Irjen Pol Purnawirawan Jamner Haloho. Oh, Jamner Haloho. Pak Haloho. Masih hidup beliau. Kemudian saya yang kedua. Oh, untuk yang di polisi, yang di polisi. Bintang 2 tapi bintang 2. Itu. Berarti terakhir posisi Bapak di bintang 2 ini sebagai apa sih? Jadi saya sebenarnya sudah pensiun pada bulan Juli 2019. Jadi kurang lebih setahun lah ya. Saya terakhir tugas di Lemanas RI. Yang di apa? Yang di Kebun Siri, yang di Kebun Siri, iya. Nah, itu. Berarti terakhir Purnawirawan di 2019 ya? Iya. Oh. Terus kan ini kan Bapak ini kan sosok jenderal nih bintang 2. Iya. Selama Bapak menjabat nih sebagai perwira lah kita bilang ya, perwira di Kepolisian Republik Indonesia, Bapak pernah nggak menjabat di Simalungun gitu? Atau di Sumatera Utara gitu? Ya, jadi begini, saya terus terang tahun 2000 ya, 2000 setelah saya PTK, saya sudah bertugas di Sumatera Utara, di Medan ya, di Medan. Di Simalungun saya Wakapolres tahun 96. Oh, Bapak pernah jadi Wakapolres Simalungun. Jadi Simalungun itu bukan asing buat saya. Jadi Wakapolres Simalungun, habis itu saya tugas di luar, artinya ke Jawa Barat, kemudian saya ke Kalimantan Timur. Saya balik lagi saya ke Medan. Berarti Bapak ini bukan sesuatu hal yang baru. Jadi jangan anggapan orang-orang, ini WD nih baru pensiun kayak gak ada kerjaan aja nih. Nyari kerjaan gitu. Nyari kerjaan gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau aku contoh ini, memang saat ini kan aku kan sebagai lawyer nih, lawyer putra Simalungun nih. Memang kalau aku nih ya, contohnya nih kan, jadi bapak nih kan bintang 2. Masa aku udah bintang 2 menjadi bupati? Ini kan turun sebenarnya level kita. Soalnya kan kalau Irjen Pol Wardamani ini kan harus jadi gubernur dong, kan gitu. Kenapa sih kok mesti harus jadi bupati Simalungun gitu? Iya. Sudah kesekian kali, tapi nggak apa-apa supaya juga bisa kita juga paham ya, biar milenial juga ngerti. Jangan pula dikira saya mau jadi bupati Simalungun kayak seperti kurang kerjaan kan gitu. Iya benar. Mas bintang 2 kok jadi bupati, gimana? Cuma begini, saya ini kampung saya. Kampung saya yang butuh kehadiran saya. Bahkan saya berani katakan ke teman-teman saya itu, kalau bagus ini kampung saya ini, bagus, saya tidak akan maju. Sebenarnya prinsipnya
Saya hadir di Simalungun hanya keterpanggilan aja, itu aja. Luar Dan biasa ya. dan Simalungun buat saya, perlu saya sampaikan di sini juga, jangan dikira saya tidak mengerti masalah-masalah di Simalungun. Ya, maklumlah, saya kan Pati. Artinya saya berpikir hidup ini juga harus bermanfaat buat orang lain, kan gitu. Hidup ini juga harus bermanfaat buat orang lain. Dan saya bukan katakanlah mau cakap sombong, untuk jadi bupati itu juga tidak cukup pada pemimpin yang hanya tataran lokal saja. Dia juga kalau bisa minimal di tingkat nasional juga dia bisa eksis. Supaya apa? Karena ya untuk memajukan suatu daerah itu kan perlu ada jaringan networking yang artinya di tingkat daerah iya, di tingkat provinsi iya, di tingkat pusat iya. Ya, terima kasih sudah ngopi bareng Ya. Pak Wagner Damanik, sosok di salah satu tokoh di Simalungun. Iya. Kalau kami bilang. Jadi ada beberapa ketika kami berkumpul para milenial, banyak yang bertanya. Iya. Ini Pak Wagner maju, betul maju atau hanya menggertak gitu kan? Iya. Karena Betul. nah Iya. itu sudah ada belum partainya kan? Iya, Partai yang iya, besar iya, dalam sebuah kontestasi Iya, pilkada kan betul. masih jarang kita temukan pasangan calon yang independen. Betul. Banyak yang bertanya, ada tidak partai yang mengusung Iya. Pak Wagner dengan wakilnya Iya. apabila nanti mencalonkan diri menjadi calon bupati? Iya. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Saya terus terang aja, kalau partai banyak juga saya kenal di tingkat pusat ini. Banyak saya kenal. Di Nasdem ada, di Golkar iya, di partai-partai besar juga, di PDIP juga banyak ya. Jadi bagaimana supaya misi dan kehadiran saya itu full? Itu tadi, penuh. Karena memang kehadiran saya bagaimana supaya Simalungun itu bisa bagus, ya memang satu-satunya ya gunakan Partai Rakyat. Apa Partai Rakyat? Ya Partai Rakyat itu ya jalur perseorangan, jalur independen. Karena apa? Karena saya terus terang aja, saya bangga kalau saya jadi diusung full oleh rakyat, penuh. Diusung penuh oleh rakyat. Ketika itu terjadi dan saya duduk, saya bilang totalitas saya, apa yang saya dapatkan ini, amanah apa yang saya diberikan oleh rakyat, saya kembalikan semuanya ke masyarakat. Apa yang sudah Bapak lakukan gitu loh, sehingga kokoh untuk memilih jalur independen, kan itu tidak hal mudah Ya, untuk maju. betul. Jadi begini, kan pada hakikatnya kan suara itu ada di rakyat, kan gitu. Suara itu ada di rakyat. Partai pun nanti saya pakai, akhirnya juga pada saat di pemungutan rakyat juga yang menentukan. Dari mereka lah penentunya, siapa yang akan mereka pilih. Jadi saya pikir kita cobalah. Dan mungkin orang berpikir, wih, jarang jalur independen menang. Kita buktikan pada pilkada 2020 Simalungun, jalur rakyat ini, partai rakyat ini harus menang, itu aja. Tadi udah sempat disinggung sedikit sebenarnya ya Pak. Kalau yang kita tahu itu, kalau di Simalungun sana, kalau misalkan emang pilkada politik itu lekat banget sebenarnya sama yang namanya money politik. Betul. Biasanya kita suara kita beli. Pertanyaan dari saya nih, kira-kira emang udah seberapa banyak sih uang yang Bapak siapkan untuk pilkada? Wah, ini luar biasa nih pertanyaan ini. Memang terus terang aja, siapapun pasti akan selalu mengaitkan pilkada itu identik dengan uang, kan gitu. Bahkan ada, sebenarnya bukan anekdot lagi, bahkan ya orang tanya, untuk bisa jadi menang seorang kandidat itu yang pertama popularitas, kemudian yang kedua katanya elektabilitas, kemudian ada juga kapasitas, yang ketiga, dan yang keempat isi tas. Nah, ini dia, isi tas. Jadi ini nggak bisa dipungkiri. Ya, katanya isi tas ini bisa
mengupgrade daripada popularitas, elektabilitas, apalagi yang kita kenal dengan serangan fajar kan gitu. Bahkan ke saya pun sudah banyak orang ngomong ke saya, Nik, lo ngapain lo capek-capek belusukan? Di akhir aja main kan gitu. Di akhir aja main. Ini yang dikatakan dengan vote buying itu kan, beli suara. Jadi kalau masih seperti ini yang mau kita pertahankan, masa sih nggak pintar-pintar masyarakat kita ini? Kalau masih juga money politik, waduh, seperti apa coba yang didapatkan oleh masyarakat? Yang justru yang berkembang di masyarakat, di setiap kontestasi. Tahun pertama, kedua, ketiga mengembalikan modal. Tahun keempat, kelima cari modal untuk maju kedua. Ya udah ngerampok namanya. Ngerampok. Apakah mau seperti ini? Terus terang, uang itu penting, tapi tidak bisa uang untuk memenangkan. Saya tetap kekeh, saya tidak akan melakukan politik uang. Tapi saya yakin, masyarakat itu sudah semakin pintar kok. Dia akan bisa lihat siapa sih yang pantas, siapa yang layak, siapa yang mampu dan mau punya kapasitas untuk bisa merubah nasib mereka. Makanya saya bilang, ya, masyarakat Simalungun, saya punya keyakinan sudah semakin pintar siapa yang akan menentukan pilihannya nanti kelak pada pilkada 2000 Desember nanti. Saya pikir itu saja. Bang Wagner, Ya, kita kan udah dengar banyak hal tadi, penjelasan tentang latar belakang, kenapa mau maju sebagai Simalungun 1. Sebenarnya siapa yang Abang ajak sebagai partner untuk menjadi Simalungun 1 ini? Jadi kami perlu tahu juga kira-kira latar belakang pemikiran Abang kenapa bisa memilih beliau nanti bagaimana? Mungkin itu aja sih Bang. jadi begini, memang terus terang aja ya, tidak mudah untuk menentukan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan tentukan itu. Dan juga kalau bagi saya yang pertama yang saya lihat satu visi nggak saya kan dengan beliau kan itu. Itu yang dikatakan dengan chemistry kan itu. Harus sama chemistry-nya. Saya terus terang aja sangat bergumul saya menentukan itu. Dari si A, si B, si C, dan terakhir saya buka di sini, terus terang saya katakan, malam saya berdoa saya buat. Mungkin disitulah saya pernah sampai menangis saya berdoa selama hidup saya. Belum pernah saya menangis, berdoa itu menangis. Untuk menentukan siapa jadi wakil saya. Saya berdoa malam, tengah malam, sambil terus terang aja saya menangis saya. Tuhan, saya bilang, tunjukkan. Karena si A gagal, si B ini, si C ini. Saya tetapkanlah dengan nama itu, saya bawa 2. Besoknya saya berangkat ke si A itu, yang namanya Haji Abi bin Saragi. Jadi saya yakin, saya penuh keyakinan bahwa ini campur tangan Tuhan juga untuk menyertakan, untuk mengajak beliau menjadi pendamping saya untuk nanti ke Simalungun 1 ini. Oke Bang, aku sedikit mau nanya juga nih. Nih Abang ini kan jenderal nih, dengan pangkat tinggi juga, dan pasti Abang punya idealis yang sangat tinggi dong. Dan aku dengar dari tadi pembicaraan kita, obrolan-obrolan santai ini, Abang nih maju dengan tekad yang kuat aja nih lebihnya. Kan? Kira-kira kalau misalkan Abang udah terpilih nih nanti, melakukan apa untuk Simalungun? Apa yang Abang akan lakukan, visi misi mungkin, atau apa yang akan Simalungun terima nih dengan posisi yang akan Abang dapat nanti? Pertanyaan titipan dari masyarakat Simalungun sepertinya kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada 4 yang kami coba secara secara garis besar. Yang pertama, kita bisa, saya pikir nggak terlampau sulit lah menentukan masalah di Simalungun. Yang pertama mengenai infrastruktur. Bagaimana membangun infrastruktur ini secara merata dan berkelanjutan. Itu misi kami.
Kalau visinya, ya kita sudah memang tentukan Simalungun unggul. Simalungun unggul. Jadi memang kalau dikatakan unggul itu ya Simalungun ketika nanti saya duduk, ya harus ada akselerasi percepatan pembangunan. Satu. Yang kedua, harus lebih hebat dari kabupaten yang lain. Harus. Dong namanya jenderal yang jadi bupati, masa gitu-gitu aja kan gitu. Itu misi pertama. Kemudian misi kedua, menyangkut SDM. Itu nggak bisa dipungkiri. Juga secara nasional juga kan sekarang ini kan SDM unggul kan itu. Dan kita tahu tantangan ke depan seperti apa. Kemudian yang ketiga, apapun ceritanya, ekonomi dong. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu sejahtera. Kemudian yang keempat, yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memperbaiki tata kelola pemerintahan kan. Bagaimana kita mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya. Karena apa? Karena apapun yang akan dilakukan di Simalungun, kalau SDM-nya yang mengawaki ini tidak capable, tidak punya bagus, terutama mengenai moralnya, ya sama aja. Untuk bisa mewujudkan ini, ada nilai yang, value yang saya ada, supaya juga orang yakin, oh emang bisa rupanya. Emang apa rupanya? Yang pertama, saya terus terang saya katakan, tadi juga dia sampaikan, saya ini eselon 1 saya. Artinya jaringan saya di tingkat nasional ini, saya pikir lumayan banyak. Lumayan banyak. Karena apa? Kenapa ini perlu? Karena kan tadi mengakselerasi pembangunan itu tidak cukup dengan APBD. APBD. Bagaimana caranya APBN yang ada di kementerian itu bisa kita gulirkan ke Simalungun? Gimana caranya kalau nggak punya jaringan di kementerian? Saya ada di situ. Saya bagian daripada itu. Kemudian yang kedua, makanya tadi, ini kan, misi. Supaya orang yakin bahwasanya ini akan terwujud kan itu. Nilai yang kedua, saya dosen di Lemhanas. Dosen di Lemhanas, yang notabene Lemhanas itu mendidik calon-calon pemimpin tingkat nasional. Yang saya didik, yang saya inikan ini, waktu saya terlibat di sana, sekarang sudah pada jabatan-jabatan strategis. Bahkan ada beberapa orang yang sudah telepon saya dengar, Bapak mau maju ke Simalungun ya? Terus saya bilang, terus kalau saya maju di Simalungun, kalau saya jadi, apa yang bisa Anda bantu ke saya? Mereka udah siap. Pokoknya apa mereka ini kan. Kemudian yang ketiga, saya sudah selesai dengan diri saya dan keluarga saya. Apa sih lagi? Anak saya sudah jadi. Emang mau apa lagi? Mau apa lagi saya? Itu yang ketiga. Yang keempat, masa sih seorang sintua masih juga korupsi kan gitu? Pernah tua. Dan wakil saya juga orang haji beneran, betul-betul ini dia. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, Simalungun punya filosofi, yaitu Habonaron Dobona. Wah, ini luar biasa. Kebenaran yang utama sebenarnya Habonaron Dobona hajuk katot dosa patah. Jadi kalau benar bagus, tapi kalau jukat jangan coba-coba, akan ada sapata yang muncul. Siapa mengingkari Habonaron Dobona, saya nggak tahu seperti apa. Itu. Kemudian untuk lebih meyakinkan saya, satu lagi filosofi Simalungun yang juga tidak bisa kita nafikan, negasikan. Sapa ngambe manok tokite. Ayo kita, mari kita sama-sama membangun Simalungun. Semua ini juga ada saya punya komitmen. Itu tadi nilai. Yang terakhir, saya punya komitmen.
Yang pertama komitmen saya termasuk anti KKN. Apa wujudnya? Saya akan hilangkan itu suap, istilahnya jual beli jabatan, tidak akan terjadi. Korupsi, wah, bagaimana saya mau korupsi? Semua sudah transparan nanti. Suap apa? Jual beli jabatan, fee proyek yang selama ini ada proyek harus bayar duluan, wah sorry aja, saya enggak. Bagaimana bisa kita infrastruktur bagus kalau yang jadi itu pun tinggal 50% aja, yang lain sudah entah kemana-mana. Kemudian masalah pupuk apa semua subsidi, saya ini kan tidak ada apa istilahnya pungli, nggak ada pasti komisi, enggak. Itu tadi anti KKN. Yang kedua, transparan. Saya akan buka DPA namanya, kalau di kami DIPA. Tapi kalau di kabupaten DPA, daftar apa anggaran gitu ya. Saya akan buka anggaran saya sendiri pun kalau saya jadi bupati, saya buka, bisa diakses oleh masyarakat. Cukup melalui Android. Buka, semua buka. Bahkan saya bilang tadi, saya akan menerapkan birokrasi digital. Semua terbuka dengan alat teknologi. Kemudian, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, saya akan lakukan efisiensi, apapun ceritanya, supaya ini mengakselerasi. Dari anggaran pun saya akan efisiensikan. Saya hilangkan pemborosan di dalam pos-pos anggaran yang tidak penting, yang tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Yang terakhir, saya akan membangun hubungan antara Pemkab, provinsi, maupun pusat. Supaya apa? Ya, kita lihat coba, selalu di Simalungun mengatakan, ini jalan provinsi, ini jalan nasional. Nah, gampang sekali, apa istilahnya? Saya nggak tahu, membuang apa? Ngeles, kan gitu, ngeles. Padahal seorang pemimpin, tanggung jawab itu tidak bisa, yang bisa delegasi itu wewenang. Tanggung jawab harus dong. Mau itu jalan nasional, ya seorang pemimpin siapa yang punya kewenangan? Urus dong ke sana. Punya apa ke sana? Silakan. Ke provinsi, bangun hubungan. Itu komitmen saya. Satu lagi, ada lagi komitmen saya, yaitu bagaimana mewujudkan pelayanan prima. Dan ini sebenarnya yang saya melihat di Simalungun, ketika saya belanja masalah, saya pergi ke ujung Padang, mereka selalu mengeluh, masa ngurus KTP harus ke raya? Kan gitu. Padahal hakikatnya sekarang ini saya di Jakarta, kita di Jakarta, KTP cukup di kantor lurah, di raya. Didelegasikan dong, bisa diinikan ke kecamatan. Kemudian juga sekarang ini kan ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, ada PTSP, ada itu. Tapi faktanya yang terjadi apa? Pelayanan terpadu satu pintu banyak jendelanya. Ini dia, banyak jendela. Oh, kalau saya nggak bakal ada jendela-jendela lagi. Artinya semua cashless gitu, supaya ada melalui bank semua. Jadi terikot, tidak akan ada permainan-permainan lagi. Terbuka semua. Artinya otonomi daerah itu jangan hanya pada tataran di kabupaten. Bila perlu ke kelurahan, ke desa. Sebenarnya sudah dilakukan kok. Buktinya apa? ADD, alokasi dana desa. Itu salah satu wujud otonomi daerah di desa. Kenapa? Dia seorang kepala desa mengelola uang itu untuk kepentingan masyarakat. Otonomi dong. Jadi akan kita lakukan seperti itu. Yang pasti dari ini semua yaitu unggul SDM-nya, unggul infrastrukturnya, unggul ekonominya, dan terakhir unggul birokrasinya. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Oke. Ya. Pak Damanik,
menarik banget nih berarti ngelihat Bapak tadi udah berbagi kita bagaimana motivasi Bapak. Berarti kami boleh melihat bahwa kompas Bapak udah 100% nih untuk Simalungun yang maju, Simalungun yang hebat. Ya. Nah, tapi kami juga tertarik melihat betapa Bapak sangat percaya diri nih, karena nggak lewat partai, gitu kan, dan udah mantap juga nggak akan money politik. Ditambah kami juga berpikir pasti yang namanya lawan-lawan Bapak udah punya strategi sendiri, mungkin mereka di belakang bergerilya juga ya Pak. Jadi saya penasaran apa aja sih yang udah Bapak lakukan selama ini untuk masyarakat Simalungun? Jadi ini pertanyaan yang bagus lagi nih buat saya, dan terus terang saya tidak bercerita bagaimana kalau di bidang polisi ya udah hal yang wajar kan gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya bagaimana saya bisa melakukan tugas-tugas di luar profesi saya sebagai polisi. Apa kegiatan sosial apa yang saya lakukan kan gitu. Saya memang selalu fokus kepada bagaimana bisa kita mewujudkan SDM yang bagus, tentu yang bermoral kan gitu. Ya, saya juga tidak luput daripada rumah-rumah ibadah di mana. Saya itu di luar Simalungun. Saya ke Jambi, saya ke Bengkulu. Kemudian juga di Jakarta ya. Kemudian juga saya di Medan pun, waktu saya tugas di Medan, ke kampung-kampung juga saya diundang ini, diundang itu, kegiatan yang khususnya berkaitan dengan pengayaan spiritual ya, khusus rumah ibadah. Di Muslim juga, saya waktu saya Kapolres, waktu saya Dansa Brimob di Kalimantan Timur, musola saya bangun. Saya di Sampali, musola saya masjid saya bagusin, ada gereja saya bagusin juga. Itu di bidang spiritual. Dan banyak lagi sebenarnya. Saya kan sekalipun saya di Jakarta, untuk Simalungun, saya juga suka diundang juga. Ke kampung-kampung, pembangunan gereja ini semua ini ya. Itu yang berkaitan. Kemudian yang paling menarik dan saya sangat concern lah. Kami beberapa orang yang peduli dengan SDM Simalungun, tahun 2014 kita sudah bentuk namanya Yayasan Peduli Pendidikan Marsyurupan. Apa tujuannya? Tujuannya bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Simalungun. Tentu juga lebih kita arahkan, kita prioritaskan orang yang punya intelektualitasnya, tapi dari segi finansialnya kurang. Itu yang kita berikan. Kita berikan bimbel gratis untuk anak kelas 3 SMA. Dan sudah hampir semua di Simalungun. Sekarang sudah masuk pada angkatan kelima, mulai 2014. Totalnya semuanya itu yang kami berikan bimbel itu sudah pada kisaran 1.100-an ke atas. 1.100-an. Kemudian sasaran kami, bagaimana putra-putri Simalungun ini baik lintas suku dan lintas agama. Jadi jangan kita berpikir mentang-mentang kami orang Simalungun hanya orang Simalungun, enggak. Lintas suku. Coba yang penting tinggal di Simalungun. Nah, kemudian juga agama, lintas agama. Yang Muslim juga kita berikan. Nah, kenapa ke PTN sasaran kami? Karena memang ya kita nggak bisa kita pungkiri perguruan tinggi negeri itu kan murah dan berkualitas. Kita lihat kemampuan masyarakat Simalungun. Tentu kita lihat dong finansialnya, karena kami kan hanya mengantarkan ke perguruan tinggi negeri. Setelah itu ya kita harapkan orang tuanya juga peduli kan gitu. Makanya namanya yayasan kami itu Yayasan Peduli Pendidikan Marsyurupan. Kenapa kami fokus kepada pendidikan? Saya pikir semua juga sepakat. Saya kira Anda juga sepakat, adik-adik juga sepakat bahwasanya pendidikan itu adalah jalur tersingkat untuk merubah nasib. Ya. Selamat malam Pak Waner. Ya, oke. Kita sudah banyak berbincang-bincang. Betul. Mulai dari
A, B sampai C. Iya. Ini mungkin hanya simple yang saya ingin bertanya buat Bapak sendiri. Kira-kira apa harapan Pak Wadnu sendiri dalam proses pilkada tahun 2020 ini untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Ya, wah ini makin terakhir makin hebat ini pertanyaan, luar biasa. Jadi saya sudah sekian bulan di Simalungun dan saya melihat para calon kandidat ini, katakanlah kontestan ini sudah melakukan aksi. Yang perlu masyarakat pahami, tolong masyarakat diberikan kebebasan memilih ini, para calon ini. Masyarakatlah yang menentukan dan tidak sulit untuk tahu rekam jejak daripada para calon. Apapun ceritanya, itu sangat penting. Harapan saya, masyarakat bijak dan cerdaslah menetapkan pilihannya. Jangan hanya karena sesuatu, jangan gadaikan negeri ini karena sesuatu. Ketika masyarakat salah menetapkan pilihan, 5 tahun akan menderita. Ini harus kita pahami bersama. Itu saja titipan ataupun pesan dari saya ulangi, pintar dan bijaklah menetapkan siapa yang paling mampu dan mau membangun Simalungun ke depan. Itu ya, terima kasih.